Aliman nafsum ma qaddamat wa aharat. Ya ayyuhal insanu ma warraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sa'a rakabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im. Jam Jakta Arab Ayo Bija Nam Sabbis rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa ulumihi wa amadana bi asrari. Kita melanjutkan pembacaan Minhajul Abidin, perjalanan orang yang menghambakan diri kepada Allah. Falamma anhasalat, falamma maka ketika anhasalat, sungguh telah berhasil ya, anhasalat harus berhasil, lahu bagi seorang hamba, apa, yaitu at-taubatu, sebuah proses taubah, as-shadiqah yang benar. Ketika seorang hamba sudah berhasil menjalankan taubah dengan benar, yang mana hal ini dia lakukan setelah menjalani aqobatul ilmi, mujahadah ilmu, belajar dulu. Wa faragha, dan kemudian ia rampung min hadhil aqobati, dari proses ini, dari mujahadah ini. Jannah, maka hamba tersebut akan mempunyai kerinduan ilal ibadati, kepada ibadah, selalu ingin ibadah, tidak bisa tertinggal sebentar pun, sedikit pun. Liya'khudza, dengan tujuan ia akan memulai, selalu ingin memulai fiha, di dalam ibadah. Nikmat sudah. Akhirnya fanadharah, dia akan memulai berpikir, merenung. Faidzan, maka ketika itu haulahu, di sekitar ataupun di sekeliling hamba tersebut terdapat awaiku, beberapa rintangan. Mahdiqatun, yang mengepung bihi, terhadap hamba tersebut. Dia akan dikepung oleh awaik, beberapa rintangan, bukan hanya satu. Kepungan rintangan mahdiqah yang mengepung. Kullu wahidin, masing-masing satu persatu ya, minha, dari awaik, dari rintangan itu, dari tantangan itu. Ya'uquhu, akan menggiring hamba tersebut, amma, agar menjauh dari sesuatu tujuan qasadah yang ia tuju, yaitu minal ibadati, dari ibadah. Jadi sudah asik-asiknya ibadah, masing-masing dari awaik tersebut, rintangan tersebut akan menggiring dia agar menjauh dari ibadah itu. Bidharbin, dengan macam minat ta'wik, dari proses penggiringan ataupun apa, penghalangan. Maka ketika itu solusinya bagaimana? Kata Al-Ghazali, fata'ammal, maka merenunglah, berfikirlah. Faidzan, maka ketika itu hiya, awaik itu, tantangan itu, arbaatun, hakikatnya itu hanya 4, kata Al-Ghazali. Yang pertama ad-dunya, ialah dunia. Yang kedua wal khalquh, dan makhluk. Wasyaitanu, dan yang ketiga adalah syaitan. Wan nafsu, dan yang keempat adalah nafsu. Pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga syaitan. Kalau dunia, kalau kita kalah dengan nafsu, kita akan terbuai.
sehingga yang dipikirkan hanyalah bermegah-megahan. Makhluk begitu juga, yushghiluna an ibadatillah, akan menyibukkan kita sehingga kita terjauh dari ibadah kepada Allah. Syaitan begitu juga, fa innahu yad'u ilal ma'siyah, akan mengajak kita kepada maksiat, wa fi'lil muharramat, mengajak kita kepada berbuat perkara yang diharamkan. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, asyaiton kullu jinnin kafirin, ialah tiap-tiap jin yang kafir. Kenapa kok disebut syaiton? Sumiya syaitonan li'annahu syaitana ay ba'ada an rahmatillah, karena perbuatannya dia itu selalu ingin menjauhkan manusia dari rahmat Allah, menjauhkan dirinya, menjauhkan manusia dari rahmat Allah, menjauhkan hamba dari rahmat Allah. Wa qila li'annahu syaitu bi amalihi ay ihtaraqah bisababiha. Ada yang mengatakan disebut syaiton karena dia terbakar disebabkan oleh perbuatannya sendiri, maka disebut syaitan. Qal Jahid, Al-Jahid berkata, al-jinnu idza kafara wa zalama wa ta'adda wa afsada fa huwa syaitan. Jin itu ketika sudah mulai kufur dan ketika berbuat kezaliman, melanggar batasan agama dan berbuat kerusakan, maka dia berubah status menjadi syaitan, kata Al-Jahid. Fa in qawa ala hamlil masyak wa ala syai'it tsaqil wa ala istiraqi sam'ah fa huwa marid. Ketika dia sudah mempunyai kemampuan lebih menanggung beban yang berat, maka dia berubah nama menjadi marid, denawa, raksasa. Fa in zada ala dzalika fa huwa ifrit. Maka apabila ia mempunyai kelebihan lagi yang melebihi daripada seorang marid, danawa raksasa, maka dia akan berubah menjadi ifrit. Kadza qala Asy-Syibramulisi fi Hawasyin Nihayah. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Asy-Syibramulisi dalam Hawasyin Nihayah. Nafsu begitu juga, awaik juga ini. Fa innaha abadan tad'u ila da'war rahah wal qu'ud an ibadati rabbiha. Nafsu ini selalu mengajak kita kepada tenang-tenang aja, enteng, duduk-duduk manis, sehingga jauh dari ibadah menyembah kepada Allah. Fahtajala mahalata, maka seorang hamba tersebut ketika dikepung oleh awaik tadi, oleh 4 awaik tadi, fahtaja, maka seorang hamba tersebut butuh lagi, la mahalata, dengan pasti. Butuh pada apa? Ila daf'i hadhil awaik, butuh untuk mempunyai kemampuan berproses menolak awaik ini, menyingkirkan awaik ini, wa izahatiha, untuk menghilangkan awaik ini yang mengepung dirinya, mengepung anhu dari dirinya. Wa illa, karena kalau tidak, fala yata'atta lahu muradu, maka hamba tersebut tidak akan mempunyai kemampuan untuk memperoleh apa yang ia tuju minal ibadati, yaitu dari ibadah. Maka dalam rangka berproses menghadapi, menyingkirkan, melenyapkan awaik ini, fastaqbalathu hahuna aqabatul awaik, hamba tersebut harus masuk pada proses mujahadah yang ketiga, yaitu aqabatul awaik. Aqabatul ilmi sudah, aqabatul taubah sudah, yang ketiga ini adalah aqabatul awaik. Fayahtaju, maka hamba tersebut butuh ila qat'iha, untuk memutuskan masuk pada aqabatul awaik ini, mujahadah awaik ini. Bi arba'ati umurin, dengan 4 cara, dengan 4 perkara. Pertama apa? At-tajarrud anid dunya, hamba tersebut harus memalingkan, mengosongkan hatinya dari perkara dunia. Harta boleh ada di saku, harta boleh ada di dompet, tapi harta, tahta, wanita tidak boleh ada dalam hati. Jauhkan itu. Wazuhdu fiha litastaqima lahul ibadah wa taksur. Jadi harus asketis ya, harus zuhud agar ibadahnya menjadi istiqomah dan akan menjadi tambah banyak. Fa innar ruba fid dunya tushghiluhu, karena ketika dalam hati sudah ada kecintaan pada dunia, maka kecintaan itu akan menjauhkan dirinya daripada dunia, daripada menjauhkan hamba tersebut dari Allah, dari ibadah itu.
Wathani, kemudian yang kedua, wat tafarrud 'anil khalq. Hamba tersebut harus senang menyendiri, 'anil khalq dari makhluk, 'anil khalq dari makhluk. Litaslama lahu ibadatuhu an dawa'ir riya wat tazayyun, agar ibadahnya itu selamat dari riya, selamat dari tazayyun, berlebihan dan semacamnya. Harus tafarrud 'anil khalq. Boleh ngumpul-ngumpul baur, tapi jangan sampai kita itu diwarnai oleh komunitas mereka yang malas. Justru kita harus mewarnai mereka. Wal muharabah ani syaitan. Kemudian yang ketiga, proses yang ketiga ialah harus melakukan proses perang dengan syaitan. Harus perang dengan syaitan. Li'annahu aduun mudillun mubinun wa majmulun ada adawatihi. Syaitan itu musuh yang menyesatkan, yang nyata itu. Kemudian wal qahri lin nafs. Wal qahr lin nafs. Yang terakhir ialah dengan cara menekan. Apa? Qahr itu apa? Kita harus bersikap otoriter, radikal terhadap nafsu kita. Harus berani memaksa nafsu kita untuk bisa kita kendalikan. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh nafsu, tapi kita yang harus mengendalikan nafas. Fa'amman nafsu, maka adapun nafsu, fa'asyadduha, maka adalah awaik, rintangan yang sangat berat. Itu nafas. Kalau syaitan itu kita baca la ilaha illallah sudah nyingkir, sudah makhluk. Cukup kita mempunyai kepribadian tafarrud, mempunyai prinsip, udah aman kita dari pengaruh-pengaruh makhluk yang tidak mempunyai prinsip. Dunia begitu juga, yang penting kita zuhud sudah selesai. Dunia tidak akan membahayakan kita. Tapi kalau nafas ini selalu lekat dengan kita. Maka tantangan yang terberat adalah nafas. Fa'aman nafsu fa'asyadduha. Kenapa? Idla yumkinuhu tajarrud anha. Kita itu tidak mudah, tidak mungkin, tidak semudah itu kita menyelamatkan, menjauhkan diri kita dari nafas. Karena nafas ada pada diri kita. Begitu juga wala ayyak haraha. Seorang hamba tidak akan mudah untuk memerangi nafas bimarrotin, kalau hanya dengan sekali. Wayak ma'aha, seorang hamba tidak akan mampu untuk memaksa nafas untuk takluk pada keinginan hati dan pikiran akal sehat pada agama. Kasyaitan, sebagaimana syaitan begitu juga. Agak berat juga syaitan ya. Karena menyerang dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Karena nafas itu adalah al-matiyatuh. Ialah sesuatu yang ditunggangi liruh, bagi ruh. Wala matma'a aidan. Wala matma'a aidan, dan juga tidak ada harapan, dan tidak ada harapan juga yang harus kita harapkan fi muwafaqatiha, untuk mufaqah, untuk kita itu bisa bersinergi, bisa akrab dengan nafas, bisa melakukan toleransi dengan nafas ini. Karena nafas liar sekali. Alama, kita tidak bisa melakukan kemufakatan dengan nafas alama atas sesuatu yang menjadi tujuan, yang menuju terhadap ma tersebut, al-abdu, siapa seorang hamba, dan ibadati, yang dimaksud ma ialah dari ibadah, wal iqbali, dan menghadap alaih atas nafas. Jadi untuk bisa kompromi dengan nafas, untuk mencapai apa yang akan kita tuju, yaitu ibadah, itu tidak semudah itu. Karena nafas ialah majbulatun, adalah sesuatu yang sudah ditobiati ala diddil khairi, untuk menolak berlawanan dengan kebaikan. Pekerjaannya nafas itu seperti apa? Kalahwi, enak-enakan, main-main. Watibai, kalahwi, ya, enak-enakan, senang-senangan itu. Watibaiha, mengikuti kesenangan. Watibaiha lahu, mengikuti apa? Enak-enakan lah. Enak-enakan, watibaiha, dan alur jalannya nafas itu adalah
lahu, yaitu diddul khair, selalu berlawanan dengan kebaikan. Maka ketika itu fahtaja, seorang hamba sangat butuh idzan ketika itu ila ayul jimah, untuk membatasi terhadap nafas tersebut bilijami takwa, dengan batasan takwa. Tujuannya apa? Litabqa, agar nafas menjadi apa? Menjadi istiqomah, menetap lahu terhadap takwa tersebut. Bisa istiqomah, maka harus diberi batasan. Fala tanqati'ah wa tanqada lahu fala tutqa. Fala tanqati'ah, maka nafas tidak boleh putus dari jalannya, yaitu menuju ibadah. Wa tanqada lahu, wa tanqada, dan nafas tidak boleh apa? Wa tanqada lahu, dan nafas itu tidak boleh menundukkan ataupun merajai lahu terhadap hamba, terhadap pemiliknya, terhadap pengendalinya. Fala tutqa, maka nafas tidak boleh melampaui batas agama. Fayasta'miluha, maka hamba tersebut dapat mengendalikan nafas tersebut fil masalihi, di dalam beberapa kebaikan, wal marasyidi, dan beberapa petunjuk. Wa yamna'uha, dan hamba tersebut bisa melarang nafas tersebut minal mahaliki, dari beberapa kecelakaan, wal mafasidi, dan beberapa kerusakan. Fa ya'khudhu, maka hamba tersebut idzan ketika itu harus memulai fi qat'i hadhil aqabati, memutuskan masuk menjalani mujahadah ini, yaitu mujahadah aqabatul awaik. Wa yasta'inu, dan seyogyanya seorang hamba juga meminta pertolongan billahi, kepada Allah Jallah yang maha mulia, zikru, sebutannya ala dzalika, atas hal itu, atas qat'i hadhil aqabah. Kemudian falamma faragha min qat'iha, maka ketika falamma faragha, seorang hamba rampung min qat'iha, memasuki mujahadzah aqabatul awaik ini, raja'ah, maka hamba tersebut akan kembali ila qasdil ibadati, menuju tujuan ibadah. Namun ingat, faidzan awariduh ta'riduhu fatashghaluhu al-iqbal ala maksudi, akan ketemu lagi dengan rintangan berikutnya. Ada 4 juga. Jadi selain rintangan awaik, dunia, makhluk, syaitan, nafas, dan sukses melewatinya dengan proses yang telah diuraikan oleh Al-Ghazali, akan ketemu lagi dengan tantangan berikutnya, namanya awarid. Apa saja ini? Nah, kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat, barokah, tambahan iman, hidayah, taufik bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.